Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan dan waktu untuk merenungi makna di balik setiap detik yang berlalu. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita lupa bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan, tempat kita mempersiapkan bekal untuk akhirat. Kisah yang akan kita bahas hari ini adalah sebuah pengingat bahwa dalam sibuknya mengejar dunia, kita tidak boleh lupa untuk merenungi tujuan sejati kita, yakni mengisi hidup dengan makna yang diridai oleh Allah. Mari kita renungkan bersama, semoga cerita ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Langit pagi itu masih buram, seolah-olah matahari enggan menampakkan diri. Jalanan Jakarta yang padat menderu seperti biasa, membungkus segala hiruk-pikuk kehidupan yang tak pernah berhenti. Ardi, pria berusia 30-an dengan setelan jas mahal dan tas kerja kulit mengilap, melangkah tergesa-gesa di trotoar. Napasnya memburu, bukan karena lelah fisik, tetapi karena daftar panjang tugas yang menunggu di kantornya. Telepon genggamnya bergetar tanpa henti di sakunya, memuntahkan notifikasi dan panggilan dari kolega dan klien. Tapi Ardi tak peduli, matanya fokus ke depan, pikirannya penuh rencana. Hari ini, ia bertekad menyelesaikan presentasi besar yang bisa membuka jalan ke promosi yang ia idamkan selama bertahun-tahun. Saat ia melintasi taman kecil di tengah kota, ia melihat sekilas bangku tua yang tak pernah ia perhatikan. Bangku itu seperti bagian dari latar belakang dunia yang tidak penting, dikelilingi oleh bunga liar dan pohon-pohon yang tampak usang. Namun pagi itu, sesuatu membuatnya menoleh. Di bangku itu duduk seorang wanita tua, mengenakan pakaian sederhana berwarna kelabu. Rambutnya putih berkilauan tertimpa cahaya pagi yang mulai menembus kabut. Senyumnya kecil tapi begitu mencolok, seolah-olah ia menyimpan rahasia yang tidak pernah diungkapkan kepada dunia. Tatapan matanya tajam, menembus kesibukan kota yang memekakkan telinga. Ardi mempercepat langkahnya, merasa aneh dengan sorot mata wanita itu. Ada sesuatu yang mengusik dirinya, meski ia tak tahu apa. Ah, hanya wanita tua biasa, gumamnya sambil menggelengkan kepala, mencoba mengusir perasaan aneh yang tiba-tiba menyelinap ke dalam pikirannya. Namun, sepanjang perjalanan ke kantor, bayangan wanita itu terus menghantui pikirannya. Senyum misterius dan tatapan penuh makna itu seperti berbicara tanpa kata. Di kantor, Ardi terjebak dalam pusaran kesibukan yang menghisap habis energinya. Meja kerjanya penuh dokumen, monitor komputernya menyala dengan grafik dan angka-angka yang membuat mata lelah hanya dengan melihatnya. Bosnya menelepon, meminta laporan dalam waktu 1 jam. Ardi mengetik tanpa henti, mengabaikan telepon lain yang berdering di meja. Ia bahkan melewatkan waktu makan siang, sesuatu yang sudah biasa baginya. Sukses butuh pengorbanan, katanya pada diri sendiri, menghibur perutnya yang mulai menggerutu. Namun, di sela-sela kesibukan itu, ingatan tentang wanita tua di bangku taman kembali menghampirinya. Ia teringat senyuman dan tatapan tajam yang seolah menyimpan pertanyaan, untuk apa semua ini? Ardi mencoba mengabaikannya, tetapi bayangan itu terus muncul, membuatnya semakin gelisah. Ia bahkan membuat kesalahan kecil dalam laporan yang hampir tak pernah terjadi sebelumnya. Saat malam tiba, Ardi keluar dari kantor dengan langkah lunglai. Kesuksesan hari ini terasa hambar, seperti makanan tanpa rasa. Ia kembali melintasi taman itu, yang kini diterangi lampu jalan kuning yang temaram. Bangku tua itu masih ada di sana, kosong, seolah menunggunya untuk duduk. Tapi Ardi hanya melewatinya, terlalu lelah untuk memikirkan apapun kecuali ranjangnya yang dingin. Di apartemennya yang mewah namun sunyi, Ardi duduk di tepi tempat tidur, memandangi bayangan dirinya di cermin besar di dinding. Wajahnya terlihat lelah, matanya kehilangan kilauan ambisi yang dulu ia banggakan. Ia menghela napas panjang, merasakan kehampaan yang sulit ia jelaskan. Apa aku terlalu keras bekerja? Tanyanya pada dirinya sendiri, meskipun ia tahu jawabannya lebih rumit dari itu. Pagi berikutnya, saat ia melewati taman itu lagi, wanita tua itu sudah duduk kembali di bangku yang sama. Kali ini, Ardi berhenti sejenak, matanya bertemu dengan tatapan wanita itu. Apa yang kau cari, nak? Tanya wanita itu dengan suara pelan namun tajam, membuat langkah Ardi terhenti. Namun, sebelum ia bisa menjawab, wanita itu tersenyum kecil dan mengalihkan pandangannya ke langit. Pertanyaan itu terus terngiang di kepala Ardi sepanjang hari, seperti palu yang mengetuk-ngetuk pikirannya. Hari itu, langit mendung menggantung rendah di atas kota, seperti tirai tebal yang tak ingin terbuka.
Ardi tak lagi bisa mengusir bayangan wanita tua di bangku taman dari pikirannya. Pertanyaan wanita itu terus bergaung di dalam kepalanya, "Apa yang kau cari, nak?" Pertanyaan sederhana itu terasa seperti duri kecil yang menusuk relung hatinya. Sepanjang pagi, ia melamun di meja kerjanya, menatap layar komputer tanpa benar-benar bekerja. Laporan-laporan yang menumpuk seakan menjadi latar belakang yang tak lagi penting. Ketika jam makan siang tiba, Ardi merasa dirinya perlu melarikan diri dari rutinitas. Ia memutuskan untuk kembali ke taman kecil itu, meskipun ia tak tahu apa yang sedang ia cari. Langkahnya ragu-ragu, pikirannya penuh tanda tanya. Saat sampai di sana, ia melihat wanita tua itu duduk di bangku yang sama, dengan posisi yang tak berubah. Kali ini, Ardi memberanikan diri mendekat. "Bu, apa maksud pertanyaan Anda kemarin?" Tanyanya dengan nada hati-hati. Wanita itu tersenyum lembut, seperti seorang nenek yang menyambut cucunya. "Aku hanya bertanya apa yang kau cari dalam hidup ini, nak. Tapi sepertinya, kau belum tahu jawabannya." Ardi terdiam. Wanita itu benar, ia telah menghabiskan bertahun-tahun mengejar sesuatu, namun tak pernah benar-benar bertanya pada dirinya sendiri mengapa. "Kenapa Anda menanyakan itu kepada saya?" Ardi akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Wanita tua itu tertawa kecil, suaranya serak namun hangat. "Karena aku melihat dirimu setiap pagi. Kau berlari seperti dikejar waktu, matamu penuh dengan beban yang tak kau pahami. Aku dulu seperti itu juga." Tatapan wanita itu mengarah jauh ke langit, seolah menembus awan gelap yang menggantung. Ardi merasa seolah-olah wanita itu bisa membaca pikirannya. "Apa yang terjadi pada Anda?" tanyanya pelan. Wanita tua itu menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku pernah menjadi seseorang yang tak pernah berhenti mengejar sesuatu, karir, uang, pengakuan. Aku pikir aku akan menemukan kebahagiaan di ujung semua itu. Tapi pada akhirnya, aku hanya menemukan kehampaan. Dan ketika waktuku hampir habis, aku sadar bahwa aku telah melewatkan hal-hal yang benar-benar penting." Kata-kata wanita itu menghantam Ardi seperti gelombang besar. Ia merasa seolah-olah sedang melihat pantulan dirinya di masa depan. Kehidupan yang ia pikir penuh dengan pencapaian ternyata bisa berakhir kosong, sama seperti yang dialami wanita tua ini. Tapi Ardi tak ingin percaya. "Itu bukan aku," gumamnya pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hatinya yang mulai goyah. Wanita tua itu tersenyum lagi, kali ini dengan sedikit kesedihan. "Hati-hati, nak. Waktu adalah hal yang paling berharga, tapi juga paling mudah terbuang. Jangan sampai kau baru menyadarinya saat sudah terlambat." Ia berdiri perlahan, tubuhnya tampak rapuh seperti ranting tua, lalu berjalan pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Ardi hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan menjauh, hingga hilang di balik keramaian kota. Sepulang dari taman, Ardi merasa kosong, lebih kosong dari sebelumnya. Kata-kata wanita itu menggema di benaknya sepanjang malam. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidupnya benar-benar berarti? Apakah semua kerja kerasnya hanya akan membawanya menuju kehampaan yang sama? Untuk pertama kalinya dalam hidup, Ardi merasa takut, bukan karena pekerjaan yang gagal atau kesempatan yang hilang, tapi karena ia sadar, mungkin selama ini ia telah hidup tanpa tujuan yang sesungguhnya. Malam itu, Ardi duduk sendirian di apartemennya yang luas namun sunyi. Layar televisi menyala tanpa suara, memutar berita yang tak ia pedulikan. Di tangannya, secangkir kopi mulai dingin, lupa ia minum. Bayangan wanita tua di bangku taman terus menghantui pikirannya, bersamaan dengan pertanyaannya, "Apa yang kau cari, nak?" Kata-kata itu berputar-putar seperti lingkaran tak berujung, membuat Ardi gelisah. Ketika akhirnya ia terlelap, mimpi aneh menyergapnya. Dalam mimpi itu, Ardi berdiri di tengah kerumunan orang-orang yang berjalan tanpa arah. Di hadapannya, terbentang antrean panjang yang tampaknya tak berujung. Orang-orang di depan perlahan menghilang, satu persatu memasuki pintu bercahaya di ujung antrean. Wajah mereka tak tampak, tapi tubuh mereka kaku, seolah tak peduli kemana mereka pergi. Ardi berusaha bertanya, namun tak satu pun dari mereka menoleh atau menjawab. Saat ia melangkah lebih dekat ke pintu itu, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Ia memeriksa saku dan tasnya, tetapi semuanya kosong. Tak ada dokumen, tak ada ponsel, tak ada yang biasa ia genggam dalam kesehariannya. "Apa yang terjadi?" tanyanya pada dirinya sendiri, namun hanya gema yang menjawab. Tepat ketika ia hampir mencapai pintu, ia terbangun dengan napas memburu. Ardi duduk tegak di tempat tidur,
keringat dingin membasahi dahinya. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Mimpi itu terasa begitu nyata, seperti pesan dari sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Tapi ia menepis perasaan itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi. Namun, dalam hati, ia tahu mimpi itu adalah pengingat tentang sesuatu yang ia takut hadapi. Keesokan harinya, Ardi kembali ke rutinitasnya yang melelahkan, mencoba mengubur kegelisahan dalam kesibukan. Di kantor, ia menyelesaikan tugas-tugasnya dengan efisiensi yang dingin, seperti robot yang hanya bergerak karena programnya. Namun, semakin ia mencoba sibuk, semakin kuat rasa hampa yang menghantuinya. Saat makan siang, ia memutuskan untuk kembali ke taman kecil itu. Wanita tua itu tidak ada di bangku. Hanya angin yang menggoyangkan ranting-ranting pohon dan daun-daun kering yang beterbangan. Ardi duduk di bangku itu untuk pertama kalinya, merasa aneh berada di tempat yang biasanya hanya ia lewati. Ia memejamkan mata, mencoba mencari ketenangan. Tapi yang ia temukan hanyalah bayangan antrean panjang dalam mimpinya. Apa maksud semua ini? Bisiknya, tanpa tahu kepada siapa ia bertanya. Saat malam tiba, mimpi yang sama kembali menghantamnya. Kali ini, antrean itu terasa lebih nyata. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di sana, namun bukan sebagai seorang pria sukses dengan jas mahal. Ia adalah seseorang yang kosong, tanpa identitas, tanpa arah. Di sekelilingnya, orang-orang yang sebelumnya tak ia pedulikan kini tampak nyata, teman-teman lama, keluarga yang ia abaikan, bahkan kolega yang pernah ia perlakukan dengan dingin. Mereka menatapnya dengan mata penuh penyesalan, sebelum mereka menghilang di balik pintu bercahaya. Pagi berikutnya, Ardi terbangun dengan hati yang berat. Ia tahu ada sesuatu yang salah dalam hidupnya, sesuatu yang selama ini ia abaikan. Tapi ia tak tahu bagaimana memperbaikinya. Saat ia kembali ke taman itu, berharap menemukan wanita tua yang selalu punya jawaban, bangku itu kosong. Untuk pertama kalinya, Ardi merasa dirinya benar-benar sendirian. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini adalah awal dari kehancuran atau justru kesempatan untuk menemukan jalan yang baru. Pagi itu, setelah seminggu penuh dihantui mimpi-mimpi aneh dan kegelisahan yang tak kunjung reda, Ardi memutuskan untuk mengambil cuti mendadak. Sebuah keputusan yang tak pernah ia ambil sebelumnya. Ia merasa tak sanggup lagi bersembunyi di balik rutinitasnya. Dalam pikirannya, satu hal saja yang jelas, ia harus menemukan wanita tua itu. Wanita yang entah kenapa ia rasa memegang kunci untuk menjawab semua pertanyaannya. Namun, ketika ia tiba di taman, bangku tua itu kosong seperti sebelumnya. Tak ada tanda-tanda wanita tua itu pernah ada di sana. Ardi duduk di bangku itu, menatap kosong ke arah jalan yang sibuk. Hiruk-pikuk kota yang biasanya ia anggap wajar kini terasa asing, seolah ia sedang berada di dunia yang tak lagi dikenalnya. Ia memejamkan mata, mencoba merenungkan semua yang telah terjadi, tetapi yang muncul hanyalah bayangan antrean panjang dan pintu bercahaya. Tiba-tiba, seorang pria tua mendekatinya, mengenakan pakaian sederhana dengan topi jerami. "Kau menunggu seseorang?" tanya pria itu. Ardi terkejut, tetapi ia mengangguk pelan. "Seorang wanita tua, dia biasa duduk di sini," jawabnya. Pria itu tersenyum samar, lalu berkata, "Nyonya Senja, ya." Dia tidak sering muncul, hanya saat seseorang benar-benar membutuhkannya. Ardi mengernyit. "Nyonya Senja?" tanyanya. Pria itu hanya mengangguk. "Dia seperti bayangan waktu, nak. Ia datang untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini hanya perjalanan. Apa kau sudah mendengar pesannya?" Ardi terdiam, merasa semakin bingung. "Dia hanya bertanya apa yang kucari," jawabnya pelan. Pria itu tertawa kecil, lalu menepuk bahunya. "Mungkin sudah saatnya kau mencari jawabannya sendiri." Kata-kata pria itu terus menggema dalam pikiran Ardi sepanjang hari. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya ia cari. Selama ini ia merasa hidupnya jelas, karir yang cemerlang, pengakuan, dan keberhasilan materi. Tapi kenapa sekarang semua itu terasa kosong? Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, mengunjungi keluarganya yang sudah lama ia abaikan. Saat ia tiba di rumah orang tuanya di pinggiran kota, ia disambut oleh ibunya yang terkejut sekaligus bahagia. "Ardi, sudah lama sekali kau tak pulang," kata ibunya sambil memeluknya erat. Rumah itu tak banyak berubah sejak terakhir kali ia datang bertahun-tahun lalu. Ayahnya yang kini sudah tua tampak duduk di kursi goyang, membaca koran dengan mata yang samar.
Ardi merasakan sesuatu yang hangat menyelimuti hatinya, sesuatu yang selama ini ia lupakan, rumah. Malam itu, sambil duduk di ruang tamu bersama keluarganya, Ardi mendengar kisah-kisah lama yang pernah ia anggap remeh. Tentang perjuangan ayahnya membangun rumah, tentang pengorbanan ibunya demi pendidikan anak-anaknya, dan tentang mimpi-mimpi kecil yang dulu mereka bagi bersama. Air mata menggenang di mata Ardi, sesuatu yang tak pernah ia izinkan sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya telah ia habiskan untuk mengejar hal-hal yang jauh, sementara kebahagiaan sejati ada di dekatnya, di tempat yang ia abaikan. Sebelum ia tidur, ayahnya memanggilnya. "Nak, aku tahu kau sibuk. Tapi jangan sampai kau lupa, hidup ini bukan hanya tentang kerja keras. Kau harus menemukan apa yang membuatmu benar-benar hidup." Kata-kata itu menggetarkan hati Ardi. Ia mulai mengerti bahwa selama ini ia hanya berjalan tanpa benar-benar tahu tujuan. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidur tanpa dihantui mimpi antrean panjang. Sebuah kedamaian kecil mulai menyusup ke dalam hatinya. Esoknya, saat ia kembali ke taman, bangku tua itu masih kosong. Tapi kali ini, Ardi tak merasa kecewa. Ia menatap bangku itu dengan senyum tipis, seolah memahami bahwa jawaban atas pertanyaannya tidak pernah benar-benar berada di tangan orang lain. Jawaban itu ada dalam dirinya sendiri, menunggu untuk ditemukan, dan ia akhirnya bertekad untuk mencarinya. Hari-hari setelah kunjungan ke rumah orang tuanya, Ardi merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Pekerjaan yang dulu menjadi pusat hidupnya kini terasa berbeda. Ia tidak lagi terjebak dalam ambisi yang membutakannya, tetapi justru mulai bertanya-tanya apa arti semua yang ia lakukan. Di kantor, rekan-rekan kerjanya menyadari perubahan itu. Ardi yang biasanya dingin dan tegas kini lebih tenang, meski masih efisien. Namun, di balik wajahnya yang terlihat lebih damai, pertanyaan besar itu masih menghantui, apa yang kau cari? Pada suatu pagi yang mendung, Ardi kembali ke taman kecil itu. Ia duduk di bangku tua yang kini terasa seperti teman lama. Angin lembut menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Untuk pertama kalinya, ia memperhatikan taman itu dengan sungguh-sungguh, burung-burung yang berkicau, daun-daun yang jatuh perlahan, dan anak-anak kecil yang bermain di sudut lain. Hidup terasa begitu sederhana di sini, jauh dari kebisingan dunia yang selama ini ia kejar. Saat ia merenung, sebuah suara lembut menyapanya dari belakang. "Kau akhirnya kembali." Ardi menoleh dan mendapati wanita tua itu, Nyonya Senja, berdiri dengan senyuman kecil di wajahnya. Ia tampak lebih rapuh, namun tatapannya tetap penuh kebijaksanaan. "Aku sudah menunggumu, Nak," katanya sambil duduk di sebelah Ardi. Ardi tak bisa menahan pertanyaan yang selama ini menggumpal dalam pikirannya. "Kenapa Anda bertanya apa yang saya cari? Apa sebenarnya yang ingin Anda sampaikan?" Wanita itu tersenyum, lalu menjawab pelan, "Karena aku melihat dirimu seperti aku dulu. Berlari tanpa arah, mengejar bayangan yang tidak nyata. Hidup ini bukan tentang apa yang kau kejar, tapi tentang apa yang kau jalani. Dan kadang, kita lupa untuk benar-benar hidup." Kata-kata itu membuat Ardi terdiam. Ia merasakan sesuatu dalam dirinya runtuh, seolah tembok yang selama ini ia bangun dari ambisi dan kesuksesan kini retak. "Tapi bagaimana saya tahu apa yang benar-benar penting?" tanyanya, suaranya nyaris bergetar. Nyonya Senja menatapnya dengan lembut. "Kau sudah mulai menemukannya. Ketika kau pulang ke rumah, ketika kau mendengar suara orang-orang yang mencintaimu, ketika kau berhenti sejenak untuk melihat dunia di sekitarmu, itu adalah langkah pertama." Air mata perlahan mengalir di pipi Ardi. Ia tak pernah merasa setelanjang ini di hadapan siapapun, bahkan dirinya sendiri. Wanita tua itu mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Ardi dengan lembut. "Waktu kita di dunia ini terbatas, Nak. Kita semua sedang mengantre untuk pergi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kau ingin mengisi waktumu sebelum pintu itu terbuka?" Ardi tak bisa berkata-kata. Dalam hening itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah dorongan untuk berubah, untuk menghargai apa yang selama ini ia abaikan. Ia menyadari bahwa dunia yang ia kejar tidak pernah benar-benar memberinya kedamaian. "Terima kasih," ucapnya lirih. Wanita tua itu hanya tersenyum, kemudian berdiri perlahan. "Ingatlah, Nak, jawabannya bukan di luar sana. Jawabannya ada di dalam dirimu sendiri." Ketika Ardi menoleh untuk melihat wanita tua itu pergi, ia menyadari sesuatu yang aneh. Nyonya Senja berjalan menjauh, namun perlahan tubuhnya memudar, seperti bayangan yang tertelan oleh cahaya pagi.
Ardi tertegun, tapi tak merasa takut. Ia hanya menatap bangku tua itu, lalu menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasa tahu apa yang harus ia lakukan, mulai menjalani hidup dengan cara yang benar-benar berarti.